wawancara udah belum, tapi masuk. Cuman sore ini selesai. Menunggu masih ada 4 tiang yang harus kita bangun di sini. Nanti untuk menjaga agar daun-daun ini tidak mengotori. Ini biasa dipakai oleh masyarakat untuk mandi. Ini ada batu ini sejak awal sudah di sini, jadi kita tidak berani memindahkan, dan ini kemungkinan dulu juga dipakai untuk para leluhur, bahkan mungkin Pangeran Diponegoro juga pernah duduk di batu ini atau Kira-kira untuk duduk atau hanya untuk duduk. berarti menghadap Karena batu ini semenjak dari dulu sudah ada batu ini sudah ada. tidak pernah pindah-pindah. pasti memang di sini kan. Ya. Jadi kita letakkan di situ kembali. Nah, sekarang juga untuk bantu tempat kecil itu bukan Enggak. Bukan. Jadi sini ada apa saja? Kan di mana? Kalau ini baru ya Pak ya, Tambahan. tambahan. Ini nanti padasan 9 pancuran. 9. Oh iya. Untuk tempat ambil sembahyang NU itu terus nanti sholatnya di sisi. Selamat sore, sugeng sore Mas Legowo, Pak Nanang, Pak RT, Pak Didi selaku jumpi di Sumur Beji Kembang Soko. Sore kami dari tim Pakar Indonesia Kabar Jateng Group. Mas Legowo, ini belum lama ini Mas Legowo dan Pak Nanang, Pak Budi membangun pagar untuk sumur keramat ini. Hari ini selesai atau seperti apa Pak? Ya, untuk bangunan utama terus ini sudah selesai. Nanti tinggal beberapa bagian lagi. Ini perlu tiang, 4 tiang untuk melindungi agar daun-daun tidak masuk ke sumur mengotori. Nanti tetap kita jaga sumur tetap bersih. Terus nanti ini kita menunggu padasan, Mas. Padasan. Jadi tradisi zaman dulu setiap rumah pasti ada padasan. Jadi sebelum masuk rumah pasti cuci tangan dari tanah. oh tanah. Dari tanah. Karena pembuatannya di Soko atau kita pesan? Kita pesan di desa sebelah. Desa sebelah. Terdiri dari 9 pancuran. Dan 9 ini tentu ada makna dan seperti apa filosofinya. itu? Monggo Pak. 9 itu maknanya bagaimana Ya, Pak? tapi kalau pendapat saya kalau 9 panturan itu kan wali itu ada 9 gitu. Iya. Jadi memang 9 Pak ya. Buat 9. Padasan ada tempat sholat. Ada tempat sholat. Jadi 2 baru ini ya. 2 baru, dan 2 baru ini bukan atas inspirasi kita, tetapi ini juga berakar pada sejarah. Seperti apa? Seperti sejarahnya dulu dikisahkan juga pernah tempat ini dipakai untuk Pangeran Diponegoro dan pasukannya bertirah di sini, istirahat di sini, dan karena ada air maka mengambil wujudnya di air itu, terus mereka sholat di situ, maka sempat juga disebut sebagai Masjid Tiban. Secara fisik Nggak ada masjid, tetapi kan dalam situasi darurat mendirikan sholat itu berjamaah, maka disebutlah masjid. Kemungkinan seperti itu. Terus sebenarnya sumur ini sudah jauh, sudah ada sebelum Pangeran Diponegoro. Menurut sejarah justru malah sejak abad ke-7, zaman Kerajaan Kalingga. Zaman Kerajaan Kalingga dipimpin Ratu Sima, sumur ini sudah ada, dan sejarah itu diulang kembali era Mataram. Jadi kalau soal pembuat ini memang belum diketahui persis ya. Tidak mau disebutkan. Cuman perkiraan di zaman Kalingga. Kerajaan Kalingga. Yang membuat siapa ada, tidak mau disebutkan. Cuma sumur ini diulang kembali di era Mataram oleh Maduseno. Ki Maduseno ini adalah putra dari
Ratu Pembayun. Ya. Ratu Pembayun adalah istri dari Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir karena istrinya mengandung anak dari musuhnya. Ki Ageng Mangir kan musuh dari Panembahan Ya. Senopati. Dan ini diusir singgah di sini sementara sebelum menuju ke barat. Jadi dilihat dari nilai sejarah memang sangat-sangat sejarahnya tinggi Sangat sekali, kuat. lama sekali, Sangat sekali. kuat, sangat Saya tambahkan Ya. juga, bahkan dulu waktu Pangeran Penegoro apa namanya itu tirah di Istirahat, sini, ya. istirahat di sini, kita kan nggak ada masjid saat Ya. itu. Jadi mereka mengadakan sholat di sana, maka disebut Masjid Iban. Masjid Iban. Nah, masjid yang tiba-tiba ada, Tiba-tiba tiba-tiba ada. dipakai untuk sholat. bahkan dulu bupati yang pertama di Purworejo Bupati sendiri, Cokronegoro. Cokronegoro itu, ya zaman dahulu kala itu dia pernah itu yang cerita tuh kan kakek-kakek nenek-nenek moyang canggah-canggah itu yang cerita kepada itu. Jadi dari sana tuh sudah merangkak dia. Dan di situ kan ada pohon asoka yang terbesar di sana. Dia merangkak dari ke sana tuh ke kemari itu hanya mengambil air sembahyang, air sholat itu sampai kemari. Nah itu sejarahnya seperti itu, diketahui oleh banyak masyarakat tuh. Nah ini kan menjadi semacam apa namanya tuh tempat ya, mungkin tempat sejarah lah ya, sejarah semua. Ini yang perlu kita kembangkan, perlu kita lestarikan, yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan kebetulan Mas Legowo satu keluarga nih, dia berkenan hatinya terbuka ingin membangun tempat ini, sehingga kami juga sebagai masyarakat desa Soko ini merasa senang. Karena apa? Karena pohon asoka ini, sumur beji ini namanya sumur beji Kembang Soko. Itu menjadi nama desa ini. Makanya desa di sini disebut Desa Soko Baglen. Kenapa dikasih nama Desa Soko Baglen? Karena di sini ada pohon soko yang terbesar dan di mana-mana nggak ada pohon soko sebesar ini. Dan beda dengan bunga soka, beda ya. Nah, ini menjadi semacam salah satu ikon Purworejo. Menjadi satu ikon Purworejo bahwa pohon soko ini satu-satunya yang ada di Desa Soko. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang betul-betul apa namanya menjadi Kembali Pak Nanang Mas Legowo, ini tempat baru. Kalau nanti tempat untuk sholatnya itu dibikin naungan atau hamparan? ya kita belum tahu perkembangannya. Yang jelas kita hanya menyediakan supaya kita buat semacam itu agar sejarah itu Untuk tidak hilang. mengingatkan ini sejarah saja. Tapi Mengingatkan monggo pengunjung bisa Monggo, memanfaatkan, bisa. silahkan. Nah, Bahkan kalau ada yang punya dana mau dibangun musola, saya kira juga masyarakat mengizinkan. mengizinkan. Jadi kan Monggo, intinya monggo saja. Ini karena ada bagian tadi. Ada bagian tadi, sejarah, yang jadi harus kita lampirkan namanya juga. pangeling-eling. Nah, jadi ini semua masuk dalam hal-hal semacam ini kan ya. Mas Legowo termasuk saya, kita sebagai berusaha kecil-kecilan memberi semangat menggerakkan ini Pertanyaan budaya. terakhir nih Mas Pak Legowo Mas Anang. Nanti tempat untuk sholat ada, termasuk prasasti juga dibuat secara resmi, mungkin nanti ada syukuran ya, ada persemian setelah ini jadi. Harapan kita seperti apa? Tentunya ini kan tidak hanya berhenti, Betul. hanya Mas Legowo dan teman-teman membangun. Tentunya ada kegiatan atau hal-hal supaya bagaimana ini tetap lestari, bahkan ramai dengan kunjungan atau berziarah. Seperti apa? Betul. Seperti filosofi sumur atau sumber air yang mengalir, memancar terus-menerus. Sumber air Soko ini tidak pernah kering sekalipun di musim kemarau. Kita berharap dengan dibangunnya kembali sumur Soko ini bisa mengalirkan berkat buat masyarakat. Harapannya begini, nanti di peresmiannya akan kita tentukan harinya kapan. Kita akan libatkan masyarakat, seluruh masyarakat bahkan, untuk mengembangkan diri, potensinya. Nanti masyarakat akan membuat produk seperti makanan, sego besek. Tampil di peresmian ya. Tampil di peresmian. Makanan-makanan tradisional sini, seperti ciri khasnya sini ada kupat gorengan, sego besek, sego pecel yang dijual murah. Sehingga nanti kita hadirkan komunitas-komunitas untuk di sini, datang ke sini di saat peresmian itu. Nah, dengan begitu masyarakat gumregah, bangkit. Oh, ternyata ada manfaat. Ketika masyarakat mendapat dan menerima manfaat itu, merasakan secara langsung, akan melanjutkan. Diharapkan
masyarakat ada kemandirian untuk meneruskan tadi, Betul. Pak. Pasti secara otomatis saya akan melanjutkan secara berkala ketika mereka bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Jadi manfaat sumur ini tentu bukan dari airnya saja, tetapi juga alam sekitar ini ketika kita menjaga, pasti alam juga akan menjaga kita. Ya, terima kasih Mas Legowo. Kemudian semoga karya Mas Legowo, Mas Nanang, Pak Budi tidak hanya desa ini tapi mungkin bagian Purworejo pada umumnya. Amin. Terima kasih. Sama-sama.